semua, kembali di channel gua. Kali ini gue kedatangan suatu narasumber, kan? Narasumbernya ini itu kakak sepupu gue sendiri. Kakak gue sepupu sendiri. Mantap. Ini dia nih gue kalau udah urusan motor nih sama dia nih. Yang gue ingat ya dari zaman kapan deh, zaman Majapahit kan. Zaman masa muda. Zaman masa muda itu dia dari SMP. Iya. SMP dia naik Tempat motor. SMA sih. SMA. Udah mulai megang motor. Kali ini gue diizinin sama beliau. Beliau. Iya. Beliau deh kata udah. Beliau. Kali ini gue diizinin sama Evan. Kebetulan sendiri dia ada motor itu apa sih kan? Yamaha Lexi. Tahun 2019. Nah, jadi ingat ya teman-teman, ini Yamaha Lexi tahun 2019. Yamaha Lexi tahun 2019. Kebetulan Evan mau jual. Yes. Ini mau jual nih teman-teman, nih ingat ya, ini mau dijual. Kalau harganya cocok bisa kontak. Betul. Buat yang minat, cocok untuk yang pemakai ya. Kalau buat jual lagi mungkin harganya nggak pas. Siap. Oke, sekarang kita langsung aja ya. Yang pertama sih ini gue pengen tahu gini ya, Evan. Iya. Lu bisa ceritain nggak nih pertama kali nih ya, kenapa lu mau beli ini? Oke. Nah, lu bisa ceritain ya. Ya baik, jadi gini ya guys, teman-teman semua. Jadi gue cerita awal nih ya, gue ini coba cerita awal kenapa sih gue memilih Yamaha Lexi ya. Jadi sebagai informasi aja, Yamaha Lexi ini gue beli di tahun 2019 dan masih kondisi baru waktu itu ya. Yamaha Lexi ini menggantikan motor gue sebelumnya. Jadi sebelumnya itu gue pakai Vario 125 CBS yang tipe tertingginya waktu itu, CBS ISS seperti itu. Dan itu gue pakai sudah cukup lumayan lama, 2 tahun. 2 tahun pakai itu. Warnanya pun sama, merah. Cuman bedanya Vario itu warna merahnya merah metalik ya. Nah, kalau ini merahnya merah Dove seperti itu sih. Nah, kenapa sih ya? Kalau ditanya kenapa milih Yamaha Lexi? Nah, sebenarnya lebih kepada jujur kalau saya itu membeli kendaraan itu pasti memenuhi kebutuhan. Betul, berdasarkan kebutuhan ya. Selain pasti dari sisi harga juga yang terjangkau dengan kantong kita ya pastinya. Betul. Karena ini ini berarti lebih murah dari NMAX. Betul. Betul, sangat betul ya. Seperti itu. Jadi pada saat itu Vario. Nah, berhubung saya ini ada tadinya anak cuma 1. Saya rasa memakai Vario ini anak 1 itu sudah cukup, dan ketika saya memiliki anak kedua, saya rasa saya butuh space motor yang cukup besar, baik dari sisi joknya, dimensi jok maupun dimensi tengah untuk bawa barang deck seperti ini. Iya, teman-teman ya. Betul ya, seperti ini. Jadi gitu. Jadi lebih ke situ ya, lebih kepada kebutuhan penambahan personil anggota nih, anak sudah nambah ya kan. Semakin besar juga saya membutuhkan kendaraan yang bisa mengangkut kedua anak saya seperti itu. Selain juga kapasitas bagasi di depannya ini cukup mumpuni untuk bawa-bawa barang. Kalau kita mau pergian atau kita mau beli sesuatu, kita bisa naruh barang di sini. Seperti itu sih, San. Seperti itu ya. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi ini inget nih guys. Ini berarti kalau gua ambil kesimpulan, kalau lu anak 2 lu beli. Ya, betul. Cocok buat anak 2. Tapi duit lu belum ada buat NMAX. Ya, betul. Budget NMAX-nya belum ada, ya kan? Tapi kita menyesuaikan ya. Jadi kebutuhan itu bagi saya itu memiliki kendaraan itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi berjenjang naiknya. Seperti itu istilahnya. Supaya ini lebih bijak ya buat teman-teman yang mau memiliki kendaraan, yang mungkin belum pernah sama sekali memiliki kendaraan. Saya punya prinsip ketika memiliki kendaraan kita harus memiliki sesuai dengan kebutuhan dulu. Bukan keinginan atau bukan gengsi. Nah ya, jadi kalau buat saya itu yang utama. Seperti itu. Tapi ini cuma ini doang ya? Ya. Kalau ditanya, pengennya apa? Pengennya? Pengen polnya nih kalau motor tuh apa ya? Kalau bicara pengennya saya sih untuk saat ini ya,
Iya. Modusnya sih saya pengen X-Max ya. Oh, iya. Teman-teman kita doain aja deh. Ya, kita doain ya mudah-mudahan ya. Tapi itu dia, harus bertahap kita. Harus bertahap. Gitu. Tapi ini sih udah deket nih kan, udah. Ya, betul. Udah ada handbag. Betul. Maka itu yang saya bilang. Jadi saat ini saya ada motor lagi satu lagi, karena itu yang saya bilang kebutuhan ketika anak saya beranjak dewasa, walaupun memang nggak semuanya terangkut, tapi dari sisi kenyamanan istilahnya, ya ini cukup nyaman. Dan pada akhirnya saya untuk memutuskan setelah ini saya pakai kurang lebih 6 tahun. Ini 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun, Vario 2 tahun. Vario 2 tahun. Wah, gitu, ini bisa jadi kode nih teman-teman. Makan mana udah diketahuan. Kan yang satu 2 tahun, yang satu 6 tahun. Wah. Tapi memang prinsip saya ini di keluarga ini memang cukup familiar dengan merek Yamaha ya. Yamaha ya. Yamaha. Selain saya juga pernah penasaran juga ya mencoba-nyoba apa itu merek lain ya. Makanya kenapa saya juga kalau dia punya juga motor yang lain lah, mungkin nanti Sandi bisa menanyakan historical motor saya seperti apa dulu. Mungkin nanti akan dijelaskan di sesi itu ya. Yes, oke. Atau video selanjutnya kalau kepanjangan. Biarin banyak-banyak video. Oke, jadi kan gini. Jadi tahun 2019 tuh udah belinya ya. Yes. 2019 belinya. Nah, itu dengan harapan yang tadi yang udah disimpulin ya udah. Bisa ngangkut banyak apa-apa kayak gitu. Nah, itu sebenarnya nyampe nggak ekspektasinya tuh pas saat beli ini nih? Ekspektasinya nyampe nggak tuh? Nah, mengayomi nggak? Karena saya sudah gini, biasanya saya itu kalau mau membeli motor saya akan cari tahu dulu, review, maksudnya motor ini lebih kemana sih arahnya gitu, arah kemanfaatannya lebih kemana kan istilahnya. Ternyata ya memang ini diciptakan istilahnya untuk memenuhi kebutuhan yang pertama, keluarga yang anaknya lebih dari satu. Seperti itu, karena dimensi panjang joknya kan dibandingin Vario ini lebih panjang. Lebih panjang. Dari sisi bodi pun lebih bongsor, istilahnya. Terus yang kedua pun space untuk di sini ini ya, deck. Bagasi decknya itu kan sama dengan Vario 15, tapi ini lebih luas seperti itu kan. Seperti itu. Jadi ya memang ekspektasi itu ya ketika beli ini ya memang sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Berarti nggak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan. Karena saya pakai udah 6 tahun. Kalau nyesel ya paling 5 bulan, setengah tahun saya jual lagi. Gawat. Awas nih Honda nih kalau. Oke. Tapi ini Evan, gue pengen tahu nih. Kalau ini kan kayak 6 tahun. Iya. 6 tahun berarti kan ada momen. Yes. Nah, ini salah satu yang bikin ini motor bikin momennya bangga. Kalau nggak bikin lu sedih apa itu? Oke. Kalau dibilang bangga, ya selama ini bangga ya. Yang pertama, selama 6 tahun ini tidak pernah mengalami mogok. Istilahnya menyusahkan lah gitu. Karena memang kan saya ini sampai saat ini ya untuk pengecekan perawatannya ya cukup rutin lah seperti itu. Karena bagi saya itu motor ketika dirawat itu pasti ya tidak menyusahkan yang punyanya. Seperti itu istilahnya. Jadi kemana aja. Dan juga sebagai informasi aja, ini motor paling jauh ini cuman ke Bogor. Iya. Sama hariannya saya pakai buat pulang pergi kantor aja. Jadi juga nggak nyampe 40 kilo. Nggak nyampe 40 kilo. Paling PP paling top kemarin saya bawa paling top 5 kilo 6 kilo PP. Seperti itu. Ya memang jarak pendek ya istilahnya seperti itu ya. Ini teman-teman nih, lu kalau mau cari nih yang kayak begini yang pulang pergi kantor 5 kilo, jangan lu cari yang pulang pergi. Dan juga sampai kantor masuk ke dalam gedung, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Seperti itu. Ini ngejelasin nih teman-teman. Jadi kalau gue lihat, jadi kalau gue ngelihat rata-rata yang di jalan, ini nggak ada nih. Betul. Silakanlah teman-teman bisa ngecek lah kondisi motor. Kalau yang dirawat maupun yang perawatannya kurang ya, masih secara fisik dia aja sudah bisa ketahuan. Nah, nanti gue kasih lihat teman-teman contoh kendaraan yang nggak dirawat.
Enggak, gue sendiri. Ya thunder gue hancur. Aduh, gawat. Tapi ntar gue coba benahin. Yes. Oke, nah terus kan kayak gitu ya, berarti hampir nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah sejauh ini. Masalah. Betul. Oke, nah ini ada nih satu nih. Jadi kalau gue ngelihat gitu ya, satu indikator penting itu ketika orang mau beli motor. Jadi kalau gue lihat di Google tuh selalu tuh ada tuh konsumsi BBM. Oke. Gue nggak tahu deh gimana konsumsi BBM. Kalau bicara konsumsi BBM ini motor cc 125 ya, sama 125. Dengan Vario sebelumnya. Betul. Secara konsumsi BBM menurut pengalaman saya sosok ya sama-sama aja lah. Dibilang boros juga enggak, ya selisih sedikit lah, masih lebih hemat Vario ya. Vario. Betul, lebih hemat Vario. Tapi buat saya ya istilahnya ya itu ya nggak masalah kan istilahnya kan. Karena pun ini motor pun ya dipakainya pun ya bukan dipakai yang untuk keliling apa segala macam ya, memang cuman kebutuhannya cuman jarak pendek istilahnya. Seperti itu sih kalau masalah konsumsi sih seperti itu ya. Cuman kan perlu teman-teman ketahui juga memang kalau untuk Yamaha ini memang sedikit ya, sedikit boros ya. Ya kalau Vario pengalaman saya 1 liter itu bisa menempuh jarak 42 43 km per liter ya. Kalau Sosho di sini untuk jarak ini ya masih 40 masih dapat, 39 40 masih dapat. Gitu. Ini juga sih lumayan sih untuk Matic. Iya. 125 body bongsor. Betul. Sorry ya, body memang bongsor. Memang bongsor bodinya, betul. Gitu. Tapi untuk 1 liter 40 dan kenyamanannya beda jauh kan sama Vario kan. Betul. Vario 2 tahun loh guys, inget ya. Ini 6 tahun. Ini 6 tahun. Iya. Jadi menurut gua oke sih. Waktu itu. Dan juga kan kalau untuk konsumsi BBM ini kan tergantung juga jarak tempuh. Biasanya kalau jarak tempuh pendek itu kan stop and go itu pasti konsumsi bahan bakar akan lebih boros. Betul. Tapi kalau jarak kan kebenaran saya ini kan jaraknya kan memang pakai itu nggak jauh ya. Jadi sering stop and go juga. Jadi Sosho rata-rata seliter 38 kilo sampai 39 mah masih oke lah, worth it lah kalau buat dengan cc 125 ya istilahnya seperti itu. Nah ini catatan nih guys, rasanya 1 liter banding 38 ya. 138 ini catatannya yang mesti digarisbawahin nih. Daerah Tomang, daerah Tomang, Tenabang, lu bisa tahu deh tuh macetnya. Ya, betul seperti itu. Makanya kalau dibilang 38, wah kok boros lu Tomang. Yes. Lu mau motor apa juga? Iya. Kayaknya buat masih irit lah itu nggak. Ya. Masih worth it lah, masih worth it. Nah terus kalau gue lihat juga sendiri, ini nggak ada modifikasi apa-apa ya? Oh oke, baik. Mungkin teman-teman ini pertanyaan bagus ya. Sebenarnya gini, saya itu punya prinsip dari pertama kali punya motor memang tidak terlalu suka dengan modifikasi. Enggak. Maksudnya tidak suka adalah bagi saya ya standar pabrik itu akan lebih nyaman ya kalau menurut saya. Walaupun mungkin ada beberapa aksesoris yang dalam arti kata yang sederhana aja gitu. Misalkan contoh nih kayak behel seperti ini kan. Nah, ini kan aslinya kan plastik ya. Jadi ya kurang enak dilihat gitu istilahnya. Saya ganti dengan CNC ya punya barang. Walaupun harganya nggak mahal-mahal, soalnya 40 ribuan. Saya nggak cuma seperti itu kan. Lalu sarung handle seperti ini karet nih kan, biasa licin namanya kan. Nah, saya coba pakai. Jadi hanya sebatas itu aja kan. Sama mungkin di belakang itu mata kucing. Gitu mata kucing. Nah, itu mungkin teman-teman mungkin bisa teman-teman bisa lihat mengadopsi motor-motor yang Lexi yang terbaru itu kan ada mata kucingnya kan. Nah, yang coba tambahin sekedar itu mata kucing, lalu cover shock ini lebih kepada buat melindungi yang namanya kalau musim hujan kan. Jadi melindungi takutnya shock breakernya cepat karat dan lain sebagainya. Udah sebatas itu aja, yang lainnya. So, ya paling ini aja, paling jok. Ini saya ganti ya, pakai joknya Lexi yang istilahnya Lexi 2000 ya Lexi S, tapi tahun yang 2019 gitu. Karena waktu itu kan kenapa pun saya ganti ada kisahnya. Jadi kisahnya adalah di
baru kucing. Jadi mumpung ini ya udah saya ganti aja, karena bedanya kalau yang aslinya ini adalah tidak ada jahitannya. Enggak ada jahitan. Motif jahitan tuh nggak ada, polos seperti Tapi itu. gue pikir ini asli. Nah, jadi gue pikir asli. betul. Ya, jadi ya, ya memang ini secara ini memang asli, tapi asli bukan pabrik. Bukan asli Yamaha nih kulitnya, tapi yang saya gunakan adalah Yamaha Lexi yang tipe tingginya. Saya diaplikasikan ke ini ke tipe yang standar ya, seperti itu. Jadi ya memang kelihatannya memang seperti polanya memang terbentuk seperti ini ya. Jadi original juga. Original. Modifikasi gitu doang guys. Itu bukan modifikasi sih, kayaknya lebih nambah aksesoris kali ya. Lebih aksesoris ya. Itu dia makanya saya bilang saya lebih untuk yang lainnya semua standar gitu. Standar semuanya standar. Karena bagi saya pengalaman menggunakan kendaraan standar itu yang pertama ya pasti lebih awet ya, lebih awet. Terus lagi untuk nilai jualnya pun saya yakin akan lebih tinggi nilai jual dibandingin motor-motor modifikasi. Karena orang pasti kan, mungkin teman-teman guys di rumah sana pasti ingin kalau cari motor jujur pasti pengen cari motor yang kondisi looknya original gitu. Karena modifikasi itu kan selera, belum tentu selera modifikasi kita cocok dengan teman-teman yang mau beli ya. Kalau misal motor ini kita jual ya seperti itu aja sih. Kalau kita jual standar kan ya udah tinggal modifikasi, yang mau beli ya sesuai dengan seleranya kan gitu. Gue paling sebel gini nih, motor gede bannya cacing. Itu betul itu aduh gue bingung gitu. Ngeliat sendiri kayaknya nggak cocok sih. Iya betul. Ya balik lagi ke selera. Itu nggak salah. Ingat ya, itu nggak salah. Gue nggak hujat. Cuman kalau buat gue pribadi ya, personal gue pribadi tuh gue agak sebel. Iya. Kayak kalau lihat motornya gede banget cacing. Iya. Ya kan mungkin teman-teman lihat di sini ya, spionnya ini original nih spionnya. Sampai spionnya saya original istilahnya. Mungkin saya agak modifikasi paling size bannya, size ban belakang memang size belakang itu memang dibanding bodinya kan cukup bongsor ya. Kalau menurut saya sih pribadi agak sedikit kecil, jadi ya size bannya saya naikin satu tingkat. Berarti jadi dari 90 saya naikin jadi 110 per 80. Jadi naik 2 dong. Ini naik 2. Jadi ya masih oke lah dengan pelek yang betul, masih oke. Jadi buat menyeimbangin aja sih. Nah, kan gue kayaknya jadi gue yang teredukasi teman-teman. Kayak gitu ya. Gue yang teredukasi. Gue jadi malu nih ngeliat motor gue. Perawatannya asli mahal nggak sih? Oke. Bicara perawatan jujur ya, kalau saya itu model orang yang kalau nggak rusak ya jangan diapa-apain. Orang nggak rusak tapi nggak diapa-apain. Iya, kalau nggak rusak motor enak-enak jangan suka diiseng-isengin. Begono lah, beginilah gitu. Jadi ya cukup ganti oli, service CVT, ganti oli gardan, cek air radiator, cukup hanya seperti situ aja. Iya. Tapi mahal nggak? Oh, biaya ya standar, karena kan jujur saya lebih kepada bengkel langganan saya ya, bengkel langganan saya yang terpercaya gitu istilahnya, seperti itu. Terpercaya. Kadang ya bukannya saya menyebutkan buat teman-teman yang suka servis di beres ya, kadang kalau di beres itu kan karena dia jual spare part ya, jadi ada aja yang ini. Tapi kalau di bengkel itu kan masih ada sesuatu spare part yang sekiranya masih bisa digunakan dalam 1 bulan 2 bulan ke depan ya pakai spare part. Betul, spare part itu ya, sambil nunggu kita punya dana ya baru kita ganti seperti itu. Saya juga pemakaian motor ini yang saya katakan dari awal, saya nggak jauh-jauh saya pakai motor ini, cuma dari rumah kerja pulang ya, paling Sabtu Minggu ya muter dengan anak istri keluarga pun ya nggak jauh-jauh juga gitu, ya nggak sampai keluar kota juga gitu, paling Bogor doang. Masih dalam kota ya. Bogor pun itu ya boleh dikatakan selama 6 tahun paling cuma sekali 2 kali. Sekali 2 kali? Iya. Waduh. Gitu. Nah, gue pikir tiap minggu teman-teman. Ternyata enggak. Setahun sekali enggak. Setahun sekali kan enggak, setahun sekali enggak. Enggak ya, kayak gitu ya. Tapi emang gimana ya?
Nah, gue pikir kan kayak begini kan di bawahnya si NMAX gitu kan. Gue pikir karena dia murah kayak gitu, gue pikir perawatannya agak-agak rewel nih kayak gitu. Tapi ini balik lagi ya teman-teman, ini beda owner pasti beda juga. Betul. Jadi kalau lu ngerawat jadinya mungkin lu kayak begini nih, tapi kalau lu nggak ngerawat bisa lebih parah. Iya betul. Jadi saya tuh yang pernah saya sampaikan juga bahwa kalau kita mesti punya chemistry dengan kendaraan juga, gitu. Jadi kita harus punya perasaan dengan ini kendaraan. Ini sih pengalaman ya, berdasarkan pengalaman. Kalau kita rawat dengan baik, kita tahu ini kok kayaknya nih udah nggak enak nih oli dipakainya kok terasa ini. Nah itu kita harus, itu terbangun ketika kita tuh punya chemistry dengan kendaraan. Tapi kalau nggak punya itu nggak bisa gitu, nggak bisa kebangun seperti itu. Jadi kalau saya tuh pakai kendaraan tuh saya selalu pasti kok kayak kurang ini, kok kayak kurang, kayak ada punya itu aja gitu kayak ya apa sih istilahnya, punya hubungan batin aja dengan aja. Tapi iya mungkin kalau di ini wah lebay banget sih, tapi memang ya mungkin teman-teman coba ya, mungkin teman-teman bisa coba ngebangun itu istilah. Jadi kalau menurut gue gini, menurut gue ya Bang, kok ada yang bilang sampai chemistry kayak gitu kan. Ya dia di jalan nemenin lu gitu kan. Betul. Dia di jembatan nemenin lu, bukan orang lain, bukan dia, tapi dia nih. Betul. Makanya lu harus ngerawat, harus ini. Ini sebenarnya sih ini teman-teman. Ini ajang pembantaian buat gua. Karena gua ngerawat motor hancur-hancuran. Gawat. Karena ini kan kendaraan kita untuk mencari sesuap nasi, segenggam berlian. Wah. Istilah seperti itu. Karena gini, coba bayangkan ya kan, ketika kita lagi di jalan ya kan, atau kita dikejar-kejar waktu, ada meeting, tiba-tiba motor kita masalah, pasti kan kita juga yang akan repot seperti itu kan. Atau pagi-pagi ketika nyalain motor tiba-tiba mati, ya kan? Gitu. Hal seperti itu aja istilahnya kan. Jadi kalau kita merawat dengan sebaik-baiknya, insya Allah lah istilahnya kendaraan pun ya kita pasti lebih paham. Misalkan contoh, ternyata mati motornya pas memang kita bukan lagi di jalan, misalkan lagi pas awal di rumah ya kan masih aman kan. Kalau di rumah ya kita bisa naik angkutan umum dulu ya kan. Jadi kalau di jalan kan sulit ya istilahnya kan, kita mesti nyari bengkel apa segala macam. Nah itu kan yang bikin kita gitu, seperti itu sih. Kayak gitu aja ya. Nah ini gue pengen tahu lagi. Jadi kan kalau ada juga nih, ini AFN bisa sebutin nggak? Motor kan gak ada yang sempurna. Apa orang lain gak ada yang sempurna kan? Apalagi motor. AFN bisa sebutin gak nih satu hal yang paling lu nggak suka sama satu hal yang lu suka? Oke. Jadi lihat yang nggak sukanya dulu nih. Oke. Kayak gitu. Jadi biar nantinya tuh nggak sukanya tuh bisa ketutup sama suka. Oke. Betul. Oke, bicara nggak suka, ini lebih kepada karakter sih ya. Satu ini aja ya. sih. Karakter satu, pertama karakter mesin. Memang kalau Yamaha itu karakter mesinnya memang agak sedikit kasar. Nah itu karakter, karena saya jujur sempat kaget juga waktu pakai Vario, terus tiba-tiba Yamaha itu terdengar seperti suara mesin jahit. Mesin jahit. Teman saya sempat bilang, kok ini suaranya kayak mesin. Padahal motor baru turun dari dealer istilahnya seperti itu. Makanya setelah saya coba untuk sharing, maksudnya sharing, saya juga ikut grup komunitas ya di Facebook dan ternyata memang salah satu kayak gitu ya. Jadi lebih suka mesinnya, tapi ya akhirnya saya coba untuk belajar. Ternyata mensiasati dengan oli tertentu ternyata bisa lebih halus dari sebelum. Lebih halus. Ya itu aja sih. Dan yang gue suka sih sama motor ini build quality bodinya tuh lumayan kokoh ya. Maksudnya kalau saya coba bandingin plastik Yamaha itu lumayan cukup ini ya, cukup tebal juga ya istilahnya seperti itu sih. Itu sih. Ini muka gue baik lagi. Karena ini. Oke. Jadi itu kan yang nggak sukanya ya. Jadi kalau nggak sukanya cuma di karakter mesinnya doang. Iya. Sekarang yang paling lu suka? Yang paling gue suka, yang pertama ya cocok kan dengan body gue lah ya. Yang gede begini kan, jadi gue suka lah bawahnya kan. Bukan body shaming ya, bukan body shaming ya. Bukan body shaming ya kan. Big besar dan juga ya memang
apa ya istilahnya, buat gue sih ya memang setiap motor tuh pasti ada kelebihan dan ada kekurangan ya, tinggal kitanya aja apa namanya sebagai pemilik ya kita nikmati aja lah ya, kita nikmati dan kita rawat motor ini, insya Allah lah kita happy lah.